Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua cara mengobati benih ikan lele terkena penyakit serbuk emas atau berkarat. Dalam dunia budidaya ikan lele, penyakit serbuk emas dikenal sebagai musuh nomor 4 yang bisa menyebabkan ikan lele bermasalah atau gangguan. Selain itu, penyakit ini juga masuk dalam kategori pembunuh nomor 5 tercepat di lingkungan kolam. Bagaimana tidak? Hanya dalam kurun waktu 7 hari setelah terinfeksi penyakit ini, maka benih ikan lele akan mengalami kematian secara terus-menerus, khususnya pada benih ikan usia 15 sampai 35 hari. Perlu dipahami, penyakit serbuk emas atau berkarat merupakan salah satu jenis penyakit kulit yang bisa menular ke tubuh ikan lele lainnya, entah itu melalui percikan air dari kolam satu ke kolam sampingnya atau melalui kontak fisik sesama ikan lele. Penyakit ini biasanya muncul dikala merawat ikan lele di musim penghujan, khususnya untuk kolam terbuka atau kolam outdoor. Penyakit serbuk emas atau berkarat ini adalah sebuah permasalahan yang seringkali dialami oleh para peternak ikan lele pemula dan seringkali dianggap sebagai salah satu penyakit jamur yang sifatnya remeh. Padahal penyakit jenis ini bisa menyebabkan ikan lele gantung, berdiri, dan mati massal. Ingat, meremehkan sebuah penyakit itu sama dengan kita terjun ke medan perang tanpa dibekali senjata. Biasanya yo modar. Mengenai faktor penyebab benih ikan lele terkena penyakit serbuk emas itu ada 4 hal. 1. Salah proses ganti air. 2. Kurang sinar matahari. 3. Kolam lembab. 4. Kebersihan kolam. Untuk penjelasan detailnya nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Sebelum masuk ke inti pembahasan, di sini saya mengingatkan kepada siapa saja yang menonton video ini, setiap proses pengobatan itu pasti menimbulkan kematian pada benih ikan lele. Sembuh atau tidak itu tergantung dari seberapa parah kondisi ikan tersebut. Membahas mengenai dua cara mengobati ikan lele terkena penyakit serbuk emas atau berkarat sebagai berikut. Ini cara pertama. 1. Benih ikan dipuasakan selama 12 jam. 2. Larutkan 5 tutup botol obat cair warna biru dengan 5 liter air ke dalam ember. Mengenai nama obat sudah saya tulis di bagian deskripsi. 3. Siapkan 1 kolam penuh air bersih yang sudah terkena sinar matahari selama 3 hari. 4. Proses pengobatan ini dilakukan secara cepat. Jadi kolam ikan yang sakit ini dibuang airnya hingga tersisa 5 cm. Pastikan semua ikan sudah berkumpul di area jububitan atau biasa disebut jubin kolam. Selanjutnya, siramkan larutan obat tadi ke area jubin kolam. Perhatikan, proses ini harus cepat. Pastikan durasi perendaman obat ini hanya berlangsung selama 25 detik. Jika hal ini dilakukan terlalu lama, maka resiko kulit ikan akan terkelupas dan bisa mati total dalam hitungan menit. Setelah benih ikan direndam obat selama 25 detik, semua air bekas obat tadi harus dibuang total. Lalu isi dengan air yang sebelumnya sudah terkena sinar matahari dengan ketinggian air hanya 25 cm. 5. Puasakan benih ikan selama 24 jam. 6. Pemberian pakan untuk pertama kali menggunakan cacing sutra selama 3 hari. Selanjutnya menggunakan pakan pelet jenis serbuk kasar selama 3 hari. Perlu diingat, proses pengobatan ini dilakukan oleh 2 orang. Jadi 1 orang khusus bagian air dan satu orang lagi bagian pengobatan dan pembuangan air. Jika cara ini dilakukan dengan benar, maka benih ikan sudah kembali normal setelah 7 hari setelah pengobatan. Lanjut ke cara kedua sebagai berikut. 1. Benih ikan dipuasakan selama 24 jam. 2. Larutkan dan siramkan 1 tutup botol obat warna biru ke dalam kolam. Ulangi hal ini sampai 3 kali dalam seminggu.
Mengenai nama obat sudah saya tulis di bagian deskripsi. 3. Benih ikan dipuasakan lagi 48 jam setelah penyiraman obat ke kolam ikan yang sakit. 4. Pemberian pakan hanya menggunakan cacing sutra selama masa pengobatan. Perlu dipahami, cara ini termasuk salah satu cara pengobatan sedikit ekstrim. Namun harus benar-benar berani mengambil tindakan serta berani menerima segala risiko yang mungkin akan dihadapi. Jika cara di atas dilakukan dengan benar, maka benih ikan akan kembali sehat dan lincah setelah 10 hari sesudah proses pengobatan. Semua cara di atas sesuai pengalaman yang saya alami dan dilakukan oleh semua petani ikan lele di area sini saat mengobati ikan lele terkena penyakit serbuk emas atau berkarat. Ingat, cara setiap petani ikan lele itu berbeda-beda. Ambil ilmu yang menurut Anda baik, sisanya abaikan saja. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang 2 cara mengobati ikan lele terkena penyakit serbuk emas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.